Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Sosok mungil Ning Xiaoling duduk di singgasana yang luas, menyerupai seorang putri dari dunia bawah. Ning Changjiu merapikan gaunnya, membiarkannya tertata rapi di paha rampingnya. Ia menggunakan energi spiritualnya untuk menghaluskan debu dan darah yang menempel, mengibaskannya dengan lembut, dan berubah menjadi debu halus yang menghilang dalam kegelapan. Tangan gadis itu menggenggam pisau dengan erat, tetapi ekspresinya tenang dan datar, seperti boneka porselen yang halus, siap untuk dimanipulasi. Di aula yang sunyi, Ning Changjiu mengamatinya dalam diam, senyum mengembang di wajahnya. Ia tak pernah membayangkan mereka akan bertemu di tempat seperti ini, dengan cara seperti ini. Laut gelap yang dulunya menampung jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya telah terputus dari sumbernya, menjadikannya laut mati, sunyi dan sunyi seperti kuburan sungguhan, tanpa penyembah. Ning Changjiu menatapnya, tatapannya beralih ke bawah ke pedang merah darah. Sentu. Ning Changjiu langsung mengenalinya. Ia ingat dengan jelas replika Sentu yang ditempa Zhao Xianger di dunia Suzaku milik Zhao. Ning Changjiu menatap pedang kuno itu. Bilahnya ramping, ujungnya sehalus air, dengan semburat darah terang dan gelap, semburat yang berkilauan. Lengkungan bilahnya samar, ujungnya kini patah. Jika utuh, pedang itu akan seanggun ujung rambut seorang gadis muda. Meskipun telah melalui perang dewa yang tak terhitung jumlahnya, ujung tertajamnya terlihat jelas terkelupas dan melengkung, namun tetap indah. Orang bisa membayangkan mantan penggunanya adalah seorang penyair yang mengembara di dunia fana. Tangannya menyentuh ujung bilah pedang itu. Sebelum memasuki tempat ini, Siming telah memberitahunya bahwa apa yang dilihatnya bukanlah dunia bawah yang sebenarnya. Istana ini hanyalah bayangan lautan kegelapan. Dunia bawah yang sebenarnya tersembunyi jauh di dalam pikiran, dan satu-satunya cara untuk memicunya adalah melalui kematian. Ning Changjiu menggenggam bilah pedang Sentu dengan jari-jarinya, mengeluarkan jejak darah darinya seperti sutra yang terkelupas dari kepompong. Darah itu hampir mencapai lehernya. Implikasi kematian terungkap. Ning Changjiu berhenti tepat pada waktunya. Boom! Penglihatannya tiba-tiba berubah. Ia masih berada di istana dunia bawah. Tanah berlumuran darah dan roh ular berbulu yang menggeliat. Bau darah menguar di sepanjang ubin hingga ke jurang yang tiba-tiba muncul di belakang istana. Istana dunia bawah miring ke arah jurang. Sebuah kekuatan yang tak tertahankan mendorongnya menuruni lereng. Dentang. Guntur menggelegar di langit, dan hujan deras mengguyur. Mereka bertabrakan dan hancur berkeping-keping di udara, membentuk kabut tipis di udara. Ning Changjiu mengangkat kepalanya dan mengamati pemandangan yang sama sekali berbeda di sekitarnya. Ia mengulurkan tangannya, dan tetesan air hujan menyentuh ujung jarinya, sentuhannya terasa basah dan nyata. Apakah ini api penyucian? Ning Changjiu melihat sekeliling. Itu adalah pegunungan tandus. Semua gunung tandus di sekitarnya hampir hancur, dan puncak-puncak hitamnya berubah menjadi batu-batu besar yang pecah. Batu-batu ini menumpuk seperti kota yang berulang kali terbakar api. Api masih berkobar di celah-celah batu. Ini bukanlah api dunia nyata, melainkan api hantu legendaris dari dunia bawah. Api Willow, The Wisp tetap tak padam di tengah hujan deras. Api itu menyala sangat lambat, seperti hantu yang sedang tidur. Begitu sunyi, namun orang-orang tak berani mendekatinya. Ning Changjiu melangkah maju di dunia tempat air dan api menyatu. Halo, Santo. Seorang lelaki tua berkepala seperti tengkorak maju dan berbicara. Ning Changjiu menatapnya. Lelaki tua itu tidak muncul begitu saja. Ia telah berdiri di pinggir jalan sebelumnya, seperti pohon tua yang terbakar. Ning Changjiu tidak mengenalinya pada pandangan pertama. Halo, kata-kata Ning Changjiu agak canggung. Lelaki tua berkepala seperti tengkorak itu bertanya, apakah kau di sini untuk menyelamatkan kami? Ning Changjiu menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, aku di sini hanya untuk mencari seseorang. Mencari seseorang. Lelaki tua berkepala tengkorak itu berkata dengan gembira, kalau begitu kau di sini untuk menyelamatkan kami. Ning Changjiu bertanya, mengapa kau berkata begitu? Lelaki tua berkepala tengkorak itu berkata, orang yang kau cari adalah seorang gadis kecil bergaun putih, kan? Ning Changjiu mengangguk dan berkata, ya. Pria tua berkepala tengkorak itu berkata, dia ada di istana di ujung jalan ini. Kau bisa melihatnya selama kau terus bergerak maju. Ning Changjiu bertanya, sesederhana itu. Ya, anak muda. Pria tua berkepala tengkorak itu tampak tersenyum, tetapi wajahnya seperti tengkorak, sehingga senyumnya tampak menyeramkan. Ning Changjiu berterima kasih padanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana aku bisa menyelamatkanmu. Pria tua berkepala tengkorak itu berkata, bukalah langit ini, dan kita bisa keluar dan kembali ke lautan bintang yang sesungguhnya daripada tenggelam di sini selamanya. Ning Changjiu bertanya, apakah kau tahu di mana kau berada? Pria tua berkepala tengkorak itu mengangguk dan berkata, tentu saja aku tahu. Dunia ini penuh dosa dan ketidakadilan. Aku baru menyadarinya 500 tahun yang lalu. Saat itu, aku sedang mempelajari Laut Duri. Aku merangkum 76 hukum tentang Laut Duri, dan hendak mengklasifikasikan serta menyatukannya selangkah demi selangkah.
Sesosok jiwa yang datang dari luar memberitahuku. Pria tua berkepala tengkorak itu sepertinya teringat sesuatu yang menyedihkan dan tak sanggup melanjutkan. Ning Changjiu bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang dia katakan padamu? Pria tua itu menunjuk ke tumpukan batu dan berkata, dia memberitahuku bahwa di dunia luar, air dan api tidak cocok. Ning Changjiu menatap api batu, yang tak mampu dipadamkan oleh hujan deras. Setelah terdiam lama, ia bertanya, bukankah kau dari dunia luar? Kerangka tua itu menjawab, aku penduduk asli tempat ini, makhluk hidup yang terkondensasi dari jiwa-jiwa dunia bawah. Tidak seperti jiwa-jiwa di luar sana, aku tidak terlahir dengan pengetahuan. Ning Changjiu langsung teringat Siming. Siming adalah hasil dari pengembangan roh janin yang dikandung di kerajaan Tuhannya yang dulu. Kerajaan Tuhan itu bagaikan dunia kecil, dengan kemampuannya sendiri untuk memelihara kehidupan. Dunia bawah konon terbentuk setelah kematian Raja Dunia Bawah. Bahkan dalam kondisinya yang bobrok, ia masih memiliki kekuatan untuk memelihara kehidupan. Kerangka tua itu mengingat apa yang terjadi di masa lalu dan berkata, aku mempelajari Laut Duri selama 100 tahun, hanya untuk menyadari bahwa itu tak lebih dari imajinasi absurd kesadaran Dewa Hades yang kacau setelah kematiannya. Akhir dari Laut Duri adalah kekacauan, bukan harapan, dan tak ada gunanya mempelajarinya. Seperti jalan ini, setiap 100 langkah ada lampu pilar tembaga, dari sini sampai ujung, tanpa kecuali. Tapi ini tidak mewakili kebenaran dunia. Tidak ada tiang lampu di belahan dunia lain. Aku pernah menganggapnya sebagai kebenaran dan mempercayainya selama 100 tahun. Kerangka tua itu mengingat tahun-tahun penuh semangat itu dan menghela napas berat. Ning Changjiu berkata, betapapun bobroknya tempat ini, tetaplah dunia. Begitu kau kembali ke Laut Roh, tak akan ada yang tersisa. Kerangka tua itu berkata, makna hidup adalah menemukan makna, dan makna kematian adalah kembali kepada kebenaran. Ning Changjiu berkata, kau tampak seperti seorang sarjana. Kerangka tua itu berkata, karena Dewa Hades adalah seorang penyair. Apakah Dewa Hades masih hidup? Tanya Ning Changjiu. Kerangka tua itu berkata, ya, dan tidak. Ngomong-ngomong, kau akan segera melihatnya. Di sepanjang jalan, kau akan melihat banyak prasasti batu berisi puisi-puisi Dewa Hades. Hujan terus turun, sesekali terdengar guntur bergemuruh di langit, tetapi tidak ada kilat. Ning Changjiu melihat sekeliling. Bunga-bunga hitam bermekaran satu demi satu dari bebatuan di sekitarnya. Kerangka tua itu berhenti, membungkukkan tubuhnya yang kurus, menggigit sekuntum bunga berwarna gelap, lalu menelannya. Apa yang kau lakukan? Tanya Ning Changjiu. Kerangka tua itu berkata, ini bunga berwarna gelap, sesuatu yang menopang kehidupan. Aku beruntung hari ini. Dulu, butuh waktu lama untuk menemukannya. Kau pasti orang yang beruntung. Apakah ini lezat? Tanya Ning Changjiu dengan santai. Kerangka tua itu berkata, aku tidak bisa merasakannya. Ning Changjiu melihat sekeliling. Seperti yang dikatakan kerangka tua itu, sebuah tiang lampu muncul setiap 100 langkah. Tiang lampu ini sangat aneh. Seberapapun langkahnya, ia selalu muncul di langkah ke-100. Ning Changjiu bertanya, apakah ini api penyucian? Kerangka tua itu mengangguk. Bukankah di sini menakutkan? Ning Changjiu memandangi lanskap tandus yang diguyur hujan. Lanskap itu menyerupai kuburan yang diselimuti asap, hanya menyiratkan kehadiran hantu, sulit membayangkan kengerian apa yang ada di bawahnya. Di kejauhan, asap mengepul ke atas, seperti air mendidih, menggelembung ke langit yang kacau. Ning Changjiu bertanya, apa yang begitu menakutkan? Kerangka tua itu mendesah, yang menakutkan adalah keputusasaan. Kau akan segera mengetahuinya. Kerangka tua itu menuntun Ning Changjiu ke depan. Apakah kau menungguku di sini? Tanya Ning Changjiu. Ya, Santo, kata kerangka tua itu. Makhluk agung dunia bawah telah memintaku untuk menunggumu, untuk membawamu ke istana dunia bawah, agar kau tidak tersesat. Tersesat. Ning Changjiu bingung. Kerangka tua itu tampak seperti penunjuk jalan, tetapi jalannya lurus. Dari sudut pandang manapun, bahkan orang yang paling sulit menentukan arah pun tak akan tampak tersesat. Saat mereka terus maju, Ning Changjiu melihat jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mengembara di dunia ini, kebanyakan tanpa kaki, bagaikan awan asap beralas runcing. Mereka melayang rendah di langit. Ini api penyucian, tengkorak tua itu menunjuk ke kejauhan. Orang-orang ini menyebut diri mereka sekte penghancur. Mereka telah membangun kota dari batu, seluruh kota berfungsi sebagai laras meriam. Kota ini akan meluncurkan bola-bola bundar itu tinggi ke langit. Setiap bola ini membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dipoles, jadi setiap lemparan mewakili upaya tekun selama puluhan tahun. Ning Changjiu bertanya, apa tujuan mereka? Perang. Tengkorak tua itu menjawab, perang terjadi ratusan tahun yang lalu. Banyak jiwa yang tersisa yang memasuki tempat ini saat itu tewas dalam perang. Ning Changjiu bertanya, lalu apa yang mereka lakukan? Menghancurkan langit. Ya, kata tengkorak tua itu, mereka ingin membuat lubang di langit tapi itu mustahil. Ning Changjiu mengangguk setuju. Inilah lautan roh, tempat pikiran tak berujung. Mereka terus maju. Ning Changjiu kembali melihat mesin raksasa berlapis tembaga, agak mirip dengan bola armiler milik Zhang Heng.
Pria tua bertengkorak itu berkata, ini adalah undangan untuk sekte abadi. Pemimpin mereka adalah seorang penyihir. Tidak seperti sekte penghancuran yang ambisius, mereka ingin menggunakan bintang buatan untuk memanggil kedatangan dewa-dewa asing. Ning Changjiu memikirkannya dan tahu bahwa Hades telah ditindas oleh seluruh sekte roh kuno. Informasi yang disampaikan oleh ritual di dalamnya bahkan tidak dapat mencapai istana dunia bawah di luar, apalagi dunia luar. Bola armiler itu berputar di tengah hujan. Ia tidak berputar secara alami, tetapi diseret oleh beberapa hantu liar. Hantu-hantu liar itu terlilit rantai dan postur mereka seperti keledai yang menarik kincir. Rantai itu telah mengiris tulang mereka dalam-dalam. Dari waktu ke waktu, hantu liar itu tidak dapat bertahan dan jatuh ke tanah, berubah menjadi genangan tulang. Tak lama kemudian, hantu baru didorong ke atas dengan rantai untuk mengambil posisi semula. Upaya mereka sia-sia. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya sedikit dan berjalan maju dalam diam. Kerangka tua itu menunjuk ke formasi rapi di depan dan berkata, ini sekte pembunuh raja. Sesuai namanya, mereka ingin membunuh penguasa dunia bawah. Membunuh penguasa dunia bawah? Tanya Ning Changjiu, bukankah penguasa dunia bawah penguasa di sini? Kerangka tua itu berkata, mereka percaya penguasa dunia bawah menjaga jendela atap yang mengarah ke dunia luar, jadi mereka ingin membunuhnya dan menggantikannya. Mereka telah melatih pasukan mereka selama bertahun-tahun. Ketika mereka memiliki 300.000 prajurit, mereka akan berbaris menuju istana dunia bawah. Ning Changjiu bertanya, berlatih tepat di bawah pengawasan penguasa dunia bawah. Kerangka tua itu mengangguk, raja tidak peduli dengan hal-hal ini. Ning Changjiu berkata, ini juga dunia. Apa bedanya tinggal di sini? Kenapa kau harus keluar? Kerangka tua itu berkata, karena kiamat sudah dekat. Jika kau tidak keluar, semua orang akan mati. Ada sebuah prasasti batu di luar istana dunia bawah yang mencatat tahun kiamat. Jadi perang sudah lama berakhir, dan semua orang mencari cara untuk melarikan diri. Ning Changjiu mengangguk sambil berpikir. Ia tidak ingin mendengarkan ini lagi. Semakin dekat ia ke istana dunia bawah, semakin bingung ia. Mereka melewati banyak prasasti batu, yang konon berisi puisi panjang dari penguasa dunia bawah. Ning Changjiu bertanya, apakah kau mengenali kata-kata di prasasti itu? Kerangka tua itu menjawab, anak muda zaman sekarang tidak bisa membaca, tapi kami bisa. Ning Changjiu bertanya, kisah apa yang diceritakan oleh prasasti-prasasti ini? Kerangka tua itu menjawab, prasasti ini menceritakan tentang kedatangan penguasa dunia bawah yang agung ke bumi, pengamatan dan pengalamannya selama berabad-abad, dan kematiannya yang terakhir. Ning Changjiu bertanya, bagaimana penguasa dunia bawah akhirnya binasa? Kerangka tua itu menjawab, langit telah tertutup, dan sang dewa telah terputus dari para dewa lainnya. Mereka kehilangan kekuatan dan hancur berkeping-keping. Kemudian, sesosok makhluk yang disebut oleh penguasa dunia bawah sebagai Pangeran Kegelapan turun. Nah, kita di sini. Kerangka tua itu tak berkata apa-apa lagi. Ia berhenti dan membungkukkan tubuhnya yang rapuh di hadapan istana megah di hadapannya. Yang mulia, aku, Sang Santo, datang untuk membimbing Anda, kata kerangka tua itu dengan penuh keyakinan. Embusan angin bertiup melewati istana, dan kerangka tua itu menghilang. Sebelum lelaki tua itu menghilang, ia tiba-tiba menampakkan senyum aneh. Ia berbisik, Santo, lihatlah ke belakang. Apakah kau merasa bahwa dunia di sini pada dasarnya sama dengan dunia luar? Ning Changjiu menoleh ke arah suara itu. Langit gelap dengan asap dan debu, dan asap mesiu mengepul ke segala arah. Kiamat semakin dekat. Di bawah kubah gelap, orang-orang berjuang sia-sia dengan harapan. Apakah ini sama dengan dunia luar? Ning Changjiu sedikit terguncang oleh keindahan dunia luar. Ia menatap prasasti batu di depan aula. Angka di prasasti itu adalah 300. 300 hari. Angin berputar, seperti tangan, mendorong Ning Changjiu maju. Ning Changjiu melintasi tangga batu dan berjalan memasuki aula. Istana dunia bawah di dunia luar sungguh tak tertandingi. Jika istana dunia bawah ini adalah gunung es, maka istana-istana sebelumnya hanyalah puing-puing puncak gunung es. Ning Changjiu melangkah memasuki aula. Ia mengabaikan lukisan-lukisan indah berkaca di sekitarnya dan berjalan menuju kedalaman aula. Ketika ia mencapai kedalaman, apa yang dilihatnya sekali lagi di luar dugaannya. Awalnya ia mengira ini adalah kisah seorang kakak laki-laki menyelamatkan adik perempuannya, tetapi ketika ia mencapai kedalaman, ia melihat seorang gadis cantik bergaun putih duduk di singgasana, menatapnya sambil tersenyum. Di sampingnya, pelayan dengan tulang punggung seperti ular menundukkan kepalanya dengan rendah hati. Pilar dewa di belakang singgasana terjalin dengan tulang-tulang ular berbulu. Di balik tubuh ular yang besar itu, terdapat seikat tulang sayap ramping seperti pedang dewa. Kakak senior, Ning Xiaoling menatapnya, senyum tipis di wajahnya, air mata menggenang di mata bengkoknya. Kakak senior, aku tahu kau akan datang, kata Ning Xiaoling. Aku takut kau tersesat, jadi aku membuat satu-satunya jalan begitu lurus. Segala sesuatu yang berjarak 100 mil dari sana terlarang. Dengan begitu, kau akan dapat menemukanku. Aku telah membunuh para dewa di sini, dan sekarang aku adalah dewa baru mereka.
Jadi, kakak senior, jangan takut, kata Ning Xiaoling sambil tersenyum. Ning Changjiu menatapnya dengan tenang, wajahnya tanpa emosi. Jangan berpura-pura. Ning Xiaoling sedikit tertegun. Kakak senior, ada apa denganmu? Ning Changjiu bertanya, apakah kau penguasa neraka atau rubah putih? Ning Xiaoling menatapnya sejenak, lalu bertanya, bagaimana kau tahu? Baru saat itulah Ning Changjiu memahami niat baik Siming. Jika ia tidak merasakan aura Ning Xiaoling dengan saksama sebelumnya, ia mungkin telah tertipu kali ini. Kakak, kau pasti mengenaliku, kata Ning Changjiu. Gadis di singgasana itu berdiri, sikapnya tiba-tiba berubah. Oh, kau sangat manis. Pantas saja kau membodohi gadis bodoh ini. Obsesi terakhirnya masih ada. Petik 2. Obsesi terakhir. Petik 2. Ning Changjiu langsung mengepalkan tinjunya. Gadis itu tersenyum, jangan khawatir, dia belum mati. Selama kau berjanji bekerja untukku, dia bisa hidup dengan baik. Ning Changjiu bertanya, apa yang kau inginkan dariku? Gadis itu berkata, bunuh pengkhianat untukku. Bunuh dia, dan aku akan mengembalikan adikmu padamu. Pengkhianat apa? Ning Changjiu melanjutkan. Burung naga sungai liar, iya, dia seharusnya dipanggil Suzaku sekarang, jawab gadis itu. Ning Changjiu merenung sejenak, lalu berkata, dulu, burung naga sungai liar adalah musuh Tianzang. Kalau kau punya hubungan dengan penguasa dunia bawah, berarti kau dan burung naga juga musuh bebuyutan. Kau tahu banyak, kata gadis itu, tapi kau tak perlu bertanya tentang latar belakangku. Katakan saja apakah kau bisa membunuhnya. Tidak, Ning Changjiu menggelengkan kepalanya. Ini tidak terlalu penting bagi si Anger. Apapun yang dipikirkannya, ia bukanlah tandingan Dewa Suzaku. Gadis itu, seolah meramalkan sesuatu, berkata, kalau begitu, mari kita permudah. Bawa aku keluar dari sini, oke. Ning Changjiu bertanya, bagaimana caranya? Gadis itu tersenyum dan berkata, sederhana saja. Kegelapan adalah lautan. Untuk menyeberanginya, tubuhmu adalah rakit. Adik perempuanmu adalah rakit yang sempurna. Saat kau membawanya pergi, beri aku tumpangan. Setelah kita keluar, aku akan mengembalikan adik perempuanmu kepadamu. Ning Changjiu bertanya, kau juga mau jadi parasit? Gadis itu menjawab dengan marah, jangan bandingkan dewa dengan makhluk hina seperti itu. Tapi kau juga melakukan hal yang sama. Oke, jangan bahas ini. Gadis itu berkata, ngomong-ngomong, kau mau atau tidak? Ning Changjiu berkata, aku ingin melihat adik perempuanku dulu. Gadis itu berkata, oh, lalu dengan enggan berkata, saat itu, adik perempuanmu sedang bertarung dengan sekelompok ular besar dan sekarat. Jika dia tidak memiliki otoritasku, dia pasti tidak akan diterima oleh dunia bawah. Dia pasti sudah berubah menjadi hantu kesepian dan ditangkap oleh penyihir sekte Qingxian untuk menarik bola armiler. Jadi, akulah penyelamatnya. Ning Changjiu mengerutkan kening dan berkata, kau adalah penguasa dunia bawah. Gadis itu berbalik dan bertanya dengan marah, mengapa kau menatapku seperti itu? Bukankah aku terlihat seperti itu? Ning Changjiu terdiam sejenak, bukankah penguasa dunia bawah adalah suami Tianzang? Gadis itu berkata lirih, dewa hanya bisa menjamin keabadian mereka sendiri, tapi mereka tidak bisa menjamin jenis kelamin mereka. Apa kau benar-benar seorang penyair? Tanya Ning Changjiu lagi. Gadis itu berbalik dengan marah, jadi kau suka mengungkap kekurangan orang lain. Ning Changjiu menjawab, itu bukan kelemahanku. Gadis itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Meski mungil, posturnya tampak mengesankan. Ia berkata dengan dingin, bukan apa-apa. Aku hanya melakukannya untuk menipu si bodoh Tianzang. Sambil berbicara, gadis itu membawa Ning Changjiu ke belakang aula. Dalam perjalanan, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan dingin, sudahkah kau baca puisinya? Ning Changjiu menjawab, ada di prasasti batu di sepanjang jalan. Tentu saja aku sudah membacanya. Gadis itu bertanya dengan santai, bagaimana? Petik 2. Petik 2. Ning Changjiu berpikir, penguasa dunia bawah, apa kau memintaku untuk memujimu? Puisinya, sangat puitis, kata Ning Changjiu, hatinya terkulai. Gadis itu mencibir, kenapa kau berpura-pura? Kau bahkan tidak bisa membaca. Petik 2. Petik 2. Ning Changjiu terdiam. Tapi itu tidak masalah. Suatu hari nanti kau akan belajar bahasa dunia bawah, dan kau akan menghargai keindahannya, kata gadis itu. Ning Changjiu tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apakah kau benar-benar penguasa dunia bawah? Apakah kau menentang otoritasku? Tanya gadis itu. Ning Changjiu tak tahu harus berkata apa. Semua tekanan yang ia rasakan selama ini seakan sirna oleh sosok penguasa dunia bawah. Dengan penguasa seperti itu, tak heran jika penduduk dunia bawah menjalani hidup yang begitu sulit. Gadis itu berkata, tepatnya, aku bukan penguasa dunia bawah yang kau bicarakan. Kau bisa memanggilku, penguasa dunia bawah 2. Halo, Nona 2, sapa Ning Changjiu sopan. Ia tahu betapapun polosnya gadis kecil ini, ia memegang kekuatan di tangannya untuk menghancurkan kota dan negara dalam sekejap. Jauh di dalam istana, wanita muda itu berhenti sejenak. Ia mendorong pintu hingga terbuka, dan di baliknya terbentang sebuah gunung batu. Ini penjara, kata wanita muda itu, takut Ning Changjiu tidak mengenalinya.
Adik perempuanmu dipenjara di salah satu kandang ini. Kau harus menemukannya sendiri. Ning Changjiu berpura-pura ragu, menjelaskan kesulitan yang dihadapinya sambil berjalan menuju penjara. Tunggu, wanita muda itu menghentikannya. Ada apa? Tanya Ning Changjiu. Kau harus membayar sesuatu untuk mendapatkan kesempatan membuka penjara batu itu. Ning Changjiu tidak asing dengan hal ini, ia pernah melihat kios-kios di jalan-jalan negara bagian Zhao memajang barang-barang dengan berbagai nilai, lalu membayar cincin tembaga untuk memasangnya. Ning Changjiu bertanya, berapa yang kau minta aku bayar? Wanita muda itu menjawab tanpa ragu, gulungan abadi. Jawabannya persis seperti yang diharapkan Ning Changjiu. Ini adalah sesuatu milik Dewa Neraka. Ning Changjiu membayar gulungan abadi. Adik perempuanmu tidak mudah ditemukan. Apa kau perlu membeli 10 sekaligus? Tanya gadis itu. Tidak perlu, tolak Ning Changjiu. Gadis itu tersenyum dan mengambil gulungan itu, mengambil bagian terpentingnya terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan melucutinya hingga hanya tersisa tulang belulangnya. Aku tidak percaya dia bisa memilih semuanya sekaligus. Ning Changjiu dengan tenang menuruni tangga batu. Ia berdiri di belakang istana dunia bawah, tatapannya melewati satu demi satu pintu batu. Pintu-pintu itu bagaikan kuil yang menampung jiwa-jiwa, diam-diam menunggu untuk dibuka. Pikirannya menemukan perasaan yang familiar. Angin di istana dunia bawah bertiup bolak-balik, mengangkat jubah putihnya. Ia tiba di sebuah pintu batu dan dengan lembut mengulurkan tangannya. Gadis itu, yang menyebut dirinya Raja Dunia Bawah Kedua, memiliki tatapan tajam di matanya. Tunggu, gadis itu mencoba menghentikannya. Namun Ning Changjiu telah mendorong pintu hingga terbuka. Cahaya putih rembulan bersinar melalui pintu. Jiwa yang tertidur dan kebingungan dipeluknya. Jiwa yang meringkuk itu tadinya gelisah, tetapi kini, dalam pelukannya, ia menjadi tenang, seolah-olah telah tertidur lelap. Itu adalah Ning Xiaoling. Bagaimana, mungkin? Tanya gadis itu, bingung. Ia menyesali kata-katanya kemudian. Sebagai penguasa kedua dunia bawah, ia seharusnya menjadi dewa yang maha tahu dan maha kuasa. Mengajukan pertanyaan ini membuatnya tampak lemah. Ning Changjiu memeluk jiwa Ning Xiaoling dan berkata, terima kasih, Nona kedua, karena telah mempertemukan kita kembali. Gadis itu mengerucutkan bibirnya, ekspresinya tampak gelisah. Tidak, mulai lagi dari awal. Kau pasti telah menggunakan cara yang tidak terhormat. Ning Changjiu menatapnya dengan tenang. Tubuh Darmasura memancarkan cahaya gelap yang melahap segalanya di belakangnya. Gadis itu menatap tubuh Darmasura dengan ketakutan. Di dunia Luoshu, Ning Changjiu telah membuktikan bahwa Sura, dengan kekuatan spiritualnya yang terkonsentrasi, hampir tak terkalahkan di alam spiritual. Lebih jauh lagi, ia dapat melihat bahwa penguasa kedua dunia bawah yang memproklamirkan diri ini sedang tidak dalam kondisi yang baik. Ini juga pertanda kiamat yang semakin dekat. Ning Changjiu melangkah maju, memimpin tubuh Darmasura. Gadis itu mengulurkan tangannya dan berkata, tunggu. Nona kedua, ada yang lain? Tanya Ning Changjiu. Gadis itu berkata, adik perempuanmu datang membawa seekor kucing. Kurasa adik perempuanmu sangat menyayangi kucing ini. Ning Changjiu teringat jejak kaki kucing di buku catatan itu dan mengangguk sambil berpikir. Gadis itu meraih kucing itu dan mengeluarkannya dari pintu batu lain. Jika kau ingin menebus kucing ini, tukarkanlah dengan raksasa emas di belakangmu, kata gadis itu. Ning Changjiu menatap kucing itu. Kucing itu menatap Ning Changjiu. Jadi, itu kau. Sebenarnya, itu kau. Mereka saling memandang dalam diam. Ikan. Ning Changjiu ragu untuk memanggil namanya. Secerca harapan menyala di hati Raja Ikan, apakah ikan yang kuinginkan? Ning Changjiu menatap Raja Dunia Bawah Kedua dan menggelengkan kepalanya, tidak. Tidak. Penguasa Dunia Bawah Kedua mengerutkan kening dan bertanya, kenapa tidak? Adik perempuanmu membesarkan kucing ini sendirian. Ning Changjiu berkata, bukankah sekte pembunuh raja sedang berusaha mengumpulkan 300.000 orang? Tambahkan saja untuk menambah jumlah mereka. Raja Ikan memelototinya, giginya menggertak. Sebelumnya, saat berjongkok di gubuk batu, ia mendengar suara-suara samar di luar. Suara pria itu terdengar familiar. Tapi ia berpikir karena mereka datang untuk menyelamatkan Ning Xiaoling, mereka mungkin akan membawanya juga. Sampai penguasa dunia bawah kedua mengulurkan tangan dan menariknya keluar. Kemudian, ia melihat wajah yang tak terlupakan. Pikirannya kosong sesaat, hanya kata-kata, dunia tak terduga, yang melayang di benaknya. Ning Xiaoling. Raja Ikan merenungkan nama itu, dan semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa ada yang salah. Jadi ini kakak laki-laki yang selama ini ia rindukan. Mengapa ia tidak memikirkannya lebih awal? Lalu, ia langsung teringat lukisan di sampul buklet Ning Xiaoling dan berpikir, aku tak bisa terlalu keras pada diriku sendiri, siapa yang bisa mengenalinya? Sang Raja Neraka mengamati tatapan mereka dan bertanya, kalian saling kenal? Ning Changjiu menggelengkan kepalanya, tidak terlalu akrab. Tidak akrab. Bagaimana mungkin kalian tidak akrab? Kita sahabat seumur hidup. Geram Raja Ikan. Ning Changjiu berkata, beraninya kau mengungkit hal itu. Itu ulah Raja Ikan. Aku jadi kucing lagi, bernama Diting. Bantah Raja Ikan. Aku tak peduli siapa namamu sekarang, kata Ning Changjiu.
Raja Ikan meraung marah, aku buta untuk menyelamatkan adik perempuanmu. Tanpa aku, adik perempuanmu takkan pernah menguasai teknik pedang. Jika tidak, dia pasti sudah mati di kompetisi lembah roh. Adik perempuanmu ingin menjadi pahlawan tunggal untuk menekan dunia bawah, tapi itu tak cukup. Bukankah aku sudah terjun dan mengorbankan nyawaku? Padahal, orang yang kuselamatkan berkali-kali adalah adik perempuanmu yang terkutuk. Dan benar saja, di malam pernikahanmu, kau mengirim istri pertamamu untuk mempertahankan kota sementara kau menikahi istri keduamu. Apalagi yang bisa dilakukan pria tak berperasaan yang tak akan ia lakukan? Raja Ikan, yang dicengkeram tengkuknya oleh penguasa dunia bawah, cakarnya mencakar ke depan, berteriak murka, suaranya menusuk duka. Dalam pertempuran terakhirnya dengan Mulingtong, sekelompok ular mendorongnya dan Ning Xiaoling dari tebing, langsung menenggelamkan mereka dalam hujan es yang deras. Kekuatan Ning Xiaoling hampir terkuras habis oleh Sentu. Ia ambruk sendirian di lumpur, tubuhnya ditelan kabut putih. Bahkan di dunia spiritual ini, tubuhnya perlahan menjadi transparan karena kelelahan. Jiwa-jiwa dari dunia bawah berkumpul di sekitarnya, dan Raja Ikan tetap di sisinya, membantai siapapun yang berani mendekat. Untungnya, dunia bawah adalah tempat yang sunyi, dan hantu-hantu di dalamnya tak mampu menimbulkan banyak masalah. Kemudian, seorang wanita muda yang mengaku sebagai Raja Dunia Bawah kedua muncul dari aula. Ia menatap Ning Changjiu, teringat gambaran istri pertamanya yang menjaga tembok kota sementara istri keduanya menghabiskan malam pernikahannya. Tanpa sadar ia mundur 2 langkah, menatapnya dengan tatapan aneh. Ning Changjiu melirik cakar Raja Ikan yang patah. Jalinan emosi yang rumit memenuhi matanya. Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Tanya Ning Changjiu. Raja Ikan berseru dengan marah, aku akan jadi anjing jika berbohong padamu. Petik 2 petik 2. Ning Changjiu tak yakin apakah ini kutukan. Raja Dunia Bawah terkagum, aku tak menyangka kalian berdua benar-benar saling kenal. Gumam Ning Changjiu. Ia memeluk gadis itu erat-erat, perlahan-lahan menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalam dirinya. Tubuh Ning Xiaoling, yang dulunya adalah roh yang tembus cahaya, perlahan-lahan menjadi nyata. Raja Ikan mencabut cakarnya dan berkata, aduh, dulu, di luar kota Kekaisaran Zhao, kita bertarung sampai mati. Jika bukan karena campur tangan utusan Dewa Burung Vermilion, aku pasti sudah terbunuh oleh pedangmu. Tapi sekarang, aku kucing adik perempuanmu. Apapun yang terjadi, tunggu sampai dia bangun dulu sebelum mengambil keputusan. Tidak perlu. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya pelan, memeluk gadis itu. Ia menatap Raja Ikan dan bertanya, jika kau tahu dia adik perempuanku, apakah kau masih akan memilih untuk menyelamatkannya? Raja Ikan ingin mengatakan sesuatu yang kejam, tetapi ia mengangguk pelan dan berkata, mungkin. Betapapun bencinya kakak senior, adik perempuan tetaplah orang baik. Ning Changjiu terdiam sejenak, lalu bersenandung. Ia menatap Raja Dunia Bawah kedua dan berkata, aku menginginkan kucing ini. Meskipun Raja Dunia Bawah kedua tidak tahu apa yang sedang dialaminya, hasilnya baik. Ia tersenyum lega dan berkata, kalau begitu berikan apa yang kau miliki. Ning Changjiu bertanya, apa yang kau inginkan? Raja Dunia Bawah kedua berkata, sudah kubilang serahkan patung emas di belakangmu. Ning Changjiu berkata, baiklah. Raja Ikan terkejut dan berkata, Ning Changjiu, apa kau gila? Petik 2. Ning Changjiu masih memegangi gadis itu, tetapi di belakangnya, patung surah emas telah mengulurkan lengannya, berputar-putar dengan kilat, dan dengan tinju yang berputar-putar dengan cincin emas, ia menyerang Dewa Neraka. Wajah Dewa Neraka tiba-tiba berubah. Ia adalah penguasa tempat ini, penguasa istana dunia bawah. Tak seorang pun berani menyerangnya selama lebih dari 400 tahun. Seharusnya ia tidak takut. Namun saat tinju emas itu menghantam, pupil matanya yang gelap diselimuti cahaya, dan pukulan itu menghantam wajahnya dengan kekuatan yang tak henti-hentinya. Beraninya kau. Saat tinju surah mendekat, sosok Dewa Neraka tiba-tiba berubah menjadi badai hitam. Raja Ikan tak bisa melihat apa-apa. Di persimpangan emas dan hitam, ia merasa seolah jiwanya terkoyak. Di dalam badai, Dewa Neraka juga menyerang dengan pukulan yang dahsyat. Tinju-tinju itu saling beradu, dan retakan merobek tepi gerbang istana bagai jaring laba-laba. Kedua cahaya itu bagaikan pasukan yang berbenturan dalam pertempuran jarak dekat. Tak lama kemudian, cahaya keemasan surah menyambar maju, menyelimuti badai hitam itu. Bang, bang, bang. Serangkaian suara benturan terdengar, yang merupakan suara dua tinju yang beradu dalam cahaya. Ning Changjiu memeluk gadis itu, mengendalikan surah untuk memukul sesuka hatinya, dengan tepat menemukan sosok Dewa Dunia Bawah di dalam badai hitam itu. Setelah 3 pukulan, badai hitam Dewa Dunia Bawah hancur, dan ia, yang tampak seperti seorang gadis, jatuh darinya. Cahaya keemasan terbelah di antara kedua alis Ning Changjiu. Dalam cahaya keemasan yang bagaikan membuka mata surga, pedang-pedang beterbangan bagai burung bangau putih, menusuk tepat di tempat sang penguasa dunia bawah berada. Sosok sang penguasa dunia bawah terhimpit oleh pedang, dan ia mundur berkali-kali.
Ia harus meraih kucing putih yang pusing itu, melemparkannya sebagai senjata sihir pelindung, lalu melemparkannya ke arah pedang terbang Ning Changjiu. Pedang itu melewati sisi Raja Ikan. Pupil Raja Ikan diterangi oleh pedang, dan ia bagaikan makhluk malang yang dikelilingi piranha, tak berani bergerak. Apakah ini artinya ketika kebakaran terjadi di gerbang kota, ikan-ikan di kolam ikut terdampak? Raja Ikan gemetar. Ning Changjiu mencengkeram tengkuknya dan berkata, kesediaanku untuk menyelamatkanmu bukan berarti aku rela melepaskanmu. Bertahan hidup atau tidaknya kau sangat bergantung pada kinerjamu di masa depan. Raja Ikan yang lemah dan menyedihkan itu mengangguk sedih. Sang penguasa neraka duduk di istana dunia bawah, matanya menatap keluar dengan muram. Rumah-rumah batu di belakang Ning Changjiu tampak seperti makam. Sang penguasa neraka tak lagi menyerupai Ning Xiaoling, melainkan telah menjelma menjadi seorang wanita muda berpakaian hitam dan berambut hitam. Mengapa kau berbohong padaku? Tanya gadis itu. Ning Changjiu berkata, aku tak pernah mempertimbangkan untuk berkompromi denganmu. Gadis itu melanjutkan, aku menyelamatkan adik perempuanmu. Dia milikku. Kau ingin merebutnya dariku, jadi tentu saja kau harus membayar harganya. Ini wajar saja, mengerti? Ning Changjiu berkata, kau hanya menginginkan otoritas di dalam tubuh adik perempuanmu. Ning Changjiu memeluk Ning Xiaoling, merasakan tubuhnya. Sebagian besar otoritasnya telah direnggut, hanya menyisakan beberapa fragmen yang masih mengambang menyedihkan di lautan kesadaran. Gadis itu berkata, ini awalnya milikku, jadi tentu saja aku akan mengambilnya kembali. Lagi pula, adik perempuanmu merusak sesuatu milikku, jadi tentu saja dia harus menebusnya. Wajar saja, Ning Changjiu bertanya, apa yang dia rusak? Gadis itu menjawab, Mu Lingtong. Ning Changjiu menatap ke kedalaman aula. Gadis itu menjelaskan, 400 tahun yang lalu, seorang wanita bernama Mu Lingtong tersesat di sini. Dia mengembara untuk waktu yang lama, menanggung kesulitan, dan akhirnya kubawa masuk. Aku menawarkannya kesempatan untuk kembali ke tubuhnya yang dulu dengan imbalan membuka kembali dunia bawah. Ning Changjiu berpikir sejenak dan berkata, tapi Mu Lingtong juga mengkhianatimu. Apa? Tanya gadis itu, bingung. Ning Changjiu melanjutkan, dia mengumpulkan kekuatan penguasa neraka selama berabad-abad, membunuh Tianzang, dan berusaha merebut hati dewa untuk dirinya sendiri. Dia tak pernah berpikir untuk membangkitkanmu. Gadis itu mengerucutkan bibirnya, kesedihan mendalam terpancar dari aula. Ning Changjiu menatap aula dalam diam. Di belakangnya, Sura Dharmakaya yang berwajah garang menundukkan kepalanya dalam diam. Kalian, semua berbohong padaku, suara wanita muda itu menggema. Suaranya seharusnya jernih dan cerah, tetapi sekarang dipenuhi dengan kesedihan yang terpatah-patah. Ning Changjiu mendesah, Tuan kedua, kau sudah berpura-pura begitu lama. Apa yang kau coba tipu dariku? Dia tak pernah percaya bahwa seorang gadis kecil benar-benar bisa duduk di singgasana penguasa neraka. Wanita muda itu terdiam cukup lama. Duduk di aula besar, akhirnya ia menghela napas panjang. Percaya atau tidak, inilah diriku sekarang. Katanya akhirnya. Di dalam aula neraka, api menyala satu demi satu di pilar-pilar perunggu. Ning Changjiu dapat melihat dengan jelas pemandangan di dalam. Ia duduk di singgasana besar, tatapannya tenang. Wajah pucat gadis itu, seputih salju, samar-samar diwarnai urat biru. Pipi dan telinganya samar-samar tertutup sisik hitam tipis. Rambut hitam legamnya tergerai di punggungnya, dan di ujungnya, aura gelap menyelimuti bagaikan kabut gelap yang samar. Ia mengenakan gaun hitam legam, bagaikan daun teratai yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk, lapisan-lapisannya tampak jelas. Pinggang gaun itu hampir mencapai dadanya, membingkai sosoknya yang semakin ramping. Di belakang gadis itu, tulang-tulang ular raksasa yang mengerikan itu tampak hidup. Sayap-sayap yang terselip di balik tulang-tulang ular itu tiba-tiba terbentang karena terkejut. Seperti sepasang mahkota, sayap-sayap itu menutupi tubuh mungil gadis itu, pucat dan kurus. Sang Raja Ikan kembali tersadar. Ia melihat ke arah istana, pupil matanya sedikit mengecil. Temperamen gadis kecil itu telah berubah. Ia bukan lagi gadis naif seperti sebelumnya. Ia jelas telah menjadi seorang raja di atas tahta. Kau, Dewa Neraka menatap Ning Changjiu, berpikir sejenak, lalu berkomentar, menyebalkan sekali. Ning Changjiu menatapnya dan bertanya, siapa kau? Dewa Neraka merapikan ujung roknya yang hampir berlipit 1000 kali. Aura dunia bawah dari kulit putih saljunya bagaikan riasan smoky. Ia berkata dengan ringan, akulah Dewa Api Penyucian, seorang yatim piatu yang tak punya desa, seorang gadis kecil malang yang tertipu olehmu, dan juga Dewa Neraka. Ning Changjiu menatapnya dengan tenang. Ia tidak percaya bahwa ia adalah Dewa Neraka. Dewa dunia bawah berkata, tidak sulit untuk memahami mengapa aku ada. Dewa tidak bisa mati, kan? Ning Changjiu bertanya, apakah kau melahap hati suci Dewa dunia bawah? Sang penguasa dunia bawah menjawab, tentu saja. Sama seperti ketika Dewa ketujuh wafat, ia terpecah menjadi api yang tersisa sebagai warisan harapan. Ketika sang penguasa dunia bawah wafat, ia pasti akan meninggalkan benih api dunia bawah. Ini adalah hal-hal yang akan bertahan selamanya, di antara bintang-bintang.
Ning Changjiu bertanya, apa tujuanmu? Sang penguasa dunia bawah tersenyum tipis dan berkata, semua orang di kerajaan dunia bawah mengikuti kehendakku. Apa yang mereka lakukan membuktikan apa yang ingin kulakukan. Ning Changjiu menatapnya, menyadari bahwa ia juga seekor binatang buas yang terkurung, putus asa untuk melarikan diri. Lalu mengapa Mu Lingtong bisa melarikan diri saat itu? Tanya Ning Changjiu. Sang penguasa dunia bawah menjawab tanpa ragu, karena tubuhnya ada di luar. Tubuh ini seperti planet asalmu. Sejauh apapun kau pergi, pada akhirnya kau akan kembali ke cangkangmu. Sama seperti sang penguasa dunia bawah terbang dari Pluto bukan sebagai ular berbulu, melainkan sebagai hati dewa. Ia menemukan tubuh yang cocok di planet ini dan menyatu dengannya. Raja Ikan berbisik, kurasa dia bukan orang yang bisa diremehkan. Mari kita mundur selangkah dan jangan terlibat dalam pertikaian emosional yang tak ada gunanya ini. Ayo kita kembali dulu. Ning Changjiu berkata, aku tidak tahu bagaimana caranya kembali. Petik 2. Raja Ikan terdiam sejenak, lalu berteriak dengan geram, tidak bisakah kau kembali dengan persiapan matang? Namun omelannya sia-sia. Mu Lingtong adalah satu-satunya yang benar-benar memahami dunia bawah, dan dia tidak meninggalkan teks atau dokumen apapun untuk dikonsultasikan orang lain. Ning Changjiu menurunkan Ning Xiaoling dari pelukannya dan berkata kepada Raja Ikan, awasi adik perempuanku. Raja Ikan mengangguk dengan serius. Ia merasakan kepercayaan diri yang tak terjelaskan pada Ning Changjiu. Ning Changjiu berjalan memasuki aula. Penguasa dunia bawah mengangkat alisnya sedikit dan berkata, ini istana dunia bawah. Apa kau benar-benar ingin melawanku? Ning Changjiu tidak membuang kata-kata. Ia perlahan menghunus pedangnya. Di bawah singgasana, yang dibingkai oleh tulang-tulang ular, seorang gadis berkulit pucat membentangkan roknya yang seperti malam, kedua tangannya bertumpu pada kedua sisi singgasana. Dua pedang terhunus. Sentu dan Yulei. Ini adalah dunia spiritual, dan kedua pedang ini adalah tiruan yang diciptakan oleh roh. Pedang Ning Changjiu hanyalah hiasan belaka. Dominasinya di Luoshu dan di sini semata-mata karena tirani catatan ilahi Shuro. Wanita muda itu, dengan ekspresi santai, perlahan turun dari singgasana. Sisik-sisik yang menutupi lehernya yang seputih salju membuka dan menutup tanpa disadari. Dewa Neraka berkata perlahan, meskipun tubuh Shuro-mu kuat, wilayah kekuasaanmu pada akhirnya hanyalah wilayah pengadilan ungu. Bagaimana kau bisa mengalahkanku di kerajaanku? Aku tahu kau kuat, kata Ning Changjiu. Tapi sebelum aku memasuki alam Suan, aku bertemu dengan rubah iblis dan wanita tulang putih di alam pengadilan ungu. Di alam Changming, aku bertemu dengan 9 bayi, yang hampir mencapai jalan kelima. Lalu aku bertemu dengan para pendeta kerajaan dewa. Dan kemudian, proyeksi dewa berdosa datang secara langsung. Dibandingkan dengan mereka, jarak antara kau dan aku sekarang menjadi yang terkecil. Semua kesuksesan yang dialami Ning Changjiu di kehidupan sebelumnya seakan menjadi pertanda kesulitan dan bencana di kehidupan ini. Bakat dan tingkat kultivasinya memang yang terbaik di antara para kultivator manusia, tetapi sejak kelahirannya kembali, yang ia temui hanyalah yang dekat dengan iblis. Raja Ikan berdiri di samping Ning Xiaoling, mengepalkan tangan kucingnya, tampak sangat gugup. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ning Changjiu, ia mengangguk setuju. Namun, ia juga merasa sedikit menyesal, setelah sekian lama ia diperkenalkan, mengapa ia tidak memperkenalkan dirinya sendiri. Sungguh tidak adil. Penguasa neraka menatapnya. Penguasa dosa. Ia menangkap kata itu. Dalam mitologi dan legenda, setelah penguasa neraka wafat, kata Ming diambil alih oleh penguasa neraka, dan kata Jun dibagi antara penguasa dosa dan penguasa asal. Nama itu membuatnya marah. Cahaya merah menyinari kedua pedangnya, seolah menahan amarahnya. Cahaya di pilar tembaga berkelap-kelip. Di antara cahaya lilin yang berkelap-kelip, suara tajam pedang yang beradu terdengar di telinganya. Lu Jia berjalan di tepi tebing, menatap senja dengan pandangan kosong. Siming berjalan di sampingnya dan bertanya, kenapa kau begitu gelisah? Sudah berapa lama? Lu Jia menjawab, aku tidak khawatir. Siming memperhatikan tahi lalat kecil berbentuk tetesan air mata di sudut matanya dan tersenyum. Tak ingin mengungkapnya, ia hanya berkata, perjalanan yang indah. Kita telah melintasi kerajaan laut, menghancurkan menara Luoshu, dan membunuh pemimpin sekte Dianhuan di sepanjang jalan. Setelah menempuh ribuan mil, akhirnya kita tiba di sekte gelap ini. Siming terkekeh dan menggelengkan kepala saat mengingat apa yang telah dilihatnya di sepanjang jalan. Sekte terkuat di Middle Earth hanya terdiri dari 8 sekte, 4 cabang, dan 1 tingkat. Mereka telah benar-benar menyinggung cabang pertama dari 2 sekte. Lu Jia tak pernah membayangkan akan menjalani kehidupan seperti itu. Ia membayangkan akan menjalani hidup menyendiri di sekte Yujian Tian, hidup dari angin dan embun, mengumpulkan herba, dan mengolah dao. Setelah hidup menyendiri, ia akan naik ke surga dengan pedangnya atau menghilang ke dalam luasnya pegunungan dan sungai. Semuanya berubah setelah ia bertemu pemuda berbaju putih. Begitu pula Siming. Lu Jia berkata, aku begitu gelisah sepanjang perjalanan ke sini sampai-sampai tak sempat memikirkannya. Tanpa kusadari, aku telah melalui begitu banyak hal.
Siming bertanya, jadi, apa sebenarnya yang kalian berdua rencanakan? Hanya untuk menemukan Ning Xiaoling. Lu Jiajia ragu-ragu. Siming bertanya, apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Lu Jiajia berkata pelan, rencana awal kita adalah datang ke Sekte Roh Kuno untuk menjemput Xiaoling, lalu, bersama-sama, untuk menemukan seorang penjahat. Penjahat? Siming bertanya-tanya, apakah ada penjahat yang lebih hebat dari Ning Changjiu? Lu Jiajia mengangguk pelan. Seseorang bernama, Jahat. Suamiku ingin kembali ke suatu tempat, dan hanya Jahat yang tahu di mana tempatnya. Jahat. Siming mendengarkan kata itu, matanya berkedip-kedip, sebuah pikiran berputar di benaknya. Apakah kakak tahu sesuatu tentang dia? Tanya Lu Jiajia. Aku tidak tahu, kata Siming, tapi namanya mengingatkanku pada hal lain. Melihat adiknya tidak melanjutkan, Lu Jiajia tidak bertanya lebih lanjut. Senja menyelimuti mereka. Siming berpikir sejenak, lalu perlahan menutup matanya. Siming tiba-tiba berkata, Ning Changjiu, kau sudah bersamanya begitu lama, apa kau tidak pernah penasaran tentang identitas aslinya? Lu Jiajia berkata, dia menceritakan semuanya padaku. Bagaimana dia memberitahumu? Lanjut Siming. Lu Jiajia mengerutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya, masalah ini sangat penting. Aku tidak bisa menceritakannya kecuali suamiku setuju. Siming menatap tatapan bersalah Lu Jiajia, lalu mengulurkan tangan dan menyentuh pipinya, dengan nada sarkasme dalam kata-katanya, benar, kalian pasangan resmi, dan aku hanyalah orang luar. Bagaimana bisa kalian menceritakan hal sepenting ini kepada orang luar? Jika kalian tidak sengaja membocorkannya, aku yakin saat penjahat itu kembali, kalian akan ditempa menjadi pedang lagi, dan aku juga akan menderita. Lu Jiajia tahu bahwa ia berbicara dengan nada sarkastis, tetapi ia tetap membantah dengan serius, suamiku bukan orang seperti itu. Siming berkata ringan, aku tahu dia orang seperti apa, jauh lebih baik daripada kalian. Raja ikan tahu bahwa Ning Changjiu sangat kuat, tetapi ia tidak menyangka akan sekuat itu. Jika bukan karena tulisan miring, Istana Dunia Bawah, di atasnya, Raja ikan pasti sudah menduga ini adalah semacam istana surah. Cahaya keemasan menyambar di dalam aula bagaikan kilat yang menyambar dunia. Ning Changjiu, dengan pengalamannya bersama Luo Shu, telah menjadi mahir dalam pertempuran di alam spiritual. Penguasa dunia bawah muda, dengan pedang kembarnya terhunus, sempat berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di bawah serangan ganas Ning Changjiu. Pedang-pedang merah darah itu dibungkam oleh bayangan keemasan, dan di dalam aula, sekawanan gagak emas mengepakkan sayapnya. Wanita muda itu mengerutkan kening. Ia bukanlah penguasa dunia bawah yang sebenarnya, tetapi ia memiliki hati dewa, penguasa dunia bawah yang baru. Hati dewa menjamin keabadiannya. Namun, kekalahan penguasa dunia bawah di Istana Dunia Bawah merupakan penghinaan yang mendalam. Bukan hal yang memalukan jika tidak ada yang menyaksikannya. Namun kini, seekor kucing putih yang menyebalkan sedang mengawasi. Pedang-pedang beradu, api keemasan dan darah bercampur. Api dari pilar-pilar perunggu aula itu padam dan menyala kembali, berulang kali. Wajah Ning Changjiu tenang dan fokus, pikirannya bebas dari pikiran yang mengganggu. Seolah-olah ia adalah dewa kematian yang sesungguhnya, menghunus pedang terbang dan cahaya keemasannya ke atas makhluk agung di dunia bawah ini. Wanita muda itu memegang dua pedang. Posisi yang paling umum adalah menyilangkan kedua pedang di depannya, menangkis serangannya. Tubuh mungilnya terhempas berkali-kali, tetapi Ning Changjiu tak mampu memberikan luka fatal. Percuma saja, pedang gadis itu menghunus busur-busur halus satu demi satu, sosoknya menari-nari di udara, jari-jari kakinya membentuk garis merah tipis, seperti pemain sirkus yang berjalan di atas tali. Gerakanmu mungkin tampak mengesankan, tetapi kau hanya bisa menekanku, bukan membunuhku. Bagaimana kalau kita duduk dengan tenang dan membahas kerja sama? Ning Changjiu tahu alasan yang sama telah mencegahnya membunuh Qiu Yue. Layaknya dewa, tubuh mereka dilindungi oleh seorang ibu sejati, dan hanya dengan menghancurkan ibu itu mereka dapat benar-benar dibunuh. Namun Ning Changjiu tidak ingin membunuhnya. Ia hanya ingin mengeluarkan Ning Xiaoling. Ning Xiaoling memiliki cara untuk melarikan diri. Surah emas meraung bagai pasukan perkasa di kegelapan, raungannya yang menggetarkan jiwa menggema gelombang demi gelombang, menggema di aula dunia bawah bagai air pasang. Gadis itu menjerit kesakitan. Pemuda ini tak perlu ditakuti, surah inilah yang menakutkan. Apakah surah ini hasil dari suatu teknik kultivasi spiritual? Bagaimana mungkin kekuatan spiritualnya melampaui begitu banyak alam? Mustahil. Bagaimana mungkin teknik semacam itu ada? Penciptanya pasti dewa atau iblis. Sekte apa yang dia ikuti? Gadis itu semakin marah saat merenungkan hal ini. Sebuah tinju emas, yang membawa rentetan bayangan pedang, menghantamnya. Dia tidak menghindar, melainkan langsung menghantamkan tubuhnya. Meskipun hati dewa hanya 1/1000 dari kekuatan sebelumnya, sifat ilahinya tidak mengizinkannya mundur. Bagaimana mungkin sebuah bangsa besar di dunia ini musnah hanya dalam generasi kedua? Bang! Gadis itu menerjang maju dengan sekuat tenaga, hanya untuk dihempaskan kembali ke udara. Dia seperti bola meriam yang dibuat oleh sekte penghancur, meledak dan terlempar mundur ke tanah.
Dia terbanting ke singgasana Netherworld. Aura Netherworld menyelimutinya. Tinjunya yang berdarah langsung pulih. Dia mencoba melawan lagi, tetapi sosok Ning Changjiu menjulang di atasnya. Lengan Sura mencengkeram pergelangan tangan rampingnya, menjepitnya ke singgasana. Apa yang akan kau lakukan? Seru gadis itu kaget, baru kemudian teringat akan kecantikannya yang memukau. Ning Changjiu menatapnya tanpa ekspresi. Sebuah retakan muncul di antara alisnya lagi. Cahaya keemasan menyinari pupil gadis itu. Di balik ribuan gaun hitam berlipit, tubuh halusnya menggeliat kesakitan seperti ular berbulu. Ia ingin menembus lautan kesadarannya, mencuri pikirannya, dan menemukan jalan keluar. Penguasa dunia bawah melawan, mencegahnya menyerang. Ning Changjiu menekan tubuhnya, melanjutkan invasinya. Gadis itu meronta, kepalanya yang halus bergetar, rambutnya acak-acakan. Raja Ikan tidak tahu apa yang sedang terjadi, ia hanya mengamati tindakan mereka dan mendesah kagum. Apakah ini cara meyakinkan seseorang dengan akal sehat? Saat itu, sesosok hantu berlari masuk dari luar gerbang istana dunia bawah, berteriak, "Yang mulia, keadaan sedang buruk." Pasukan klan Regisi D yang berkekuatan 300.000 orang telah berkumpul dan bergerak menuju dunia bawah. Kata-kata panik hantu itu memudar menjadi keheningan yang samar. Ia menatap pemandangan di istana dengan tak percaya. Sepertinya, kita tidak membutuhkan pasukan sebanyak 300.000 orang. Hantu itu berpikir, "Aku tidak akan mengganggu Anda, Yang Mulia." Hantu itu membungkuk dalam-dalam dan pergi. Gadis itu berkata dengan malu, Bagaimana Anda bisa melakukan ini?" Saya dulu seorang pria." Ning Changjiu bertanya-tanya apa hubungannya mencuri kesadaran dengan gender. Ia berkata dengan tenang, "Saya tidak keberatan." Gadis itu patah hati dan marah, "Saya tidak menyangka Anda menjadi orang seperti itu." Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.